Kami rindu melayani Engkau Tuhan. Tapi terkadang ada begitu banyak kelalaian yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tolonglah hidup kami Tuhan. Biar hari lepas hari Roh Kudus-Mu yang akan membantu hidup kami. Sebab Engkau pernah berfirman, Engkau akan memberikan Roh Kudus bagi kami untuk bisa menolong hidup kami, untuk bisa mengingatkan kami Tuhan ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Engkau. Roh-Mu yang kudus yang akan membantu hidup kami supaya kami belajar peka mendengarkan suara Tuhan. Berkati kami lewat pemberitaan firman-Mu. Engkau mengurapi dan menguduskan hamba-Mu sehingga hari ini Tuhan hamba dilayakkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan yang coba-coba mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, yang coba-coba memberikan roh penolakan akan firman Tuhan, yang coba-coba memberikan roh ketersinggungan di dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan setan, roh jahat iblis, dalam nama Yesus kami tolak keluar dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa dari ruangan ini dengan api surgawi, sehingga kami semua bebas menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya puji Tuhan, shalom. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan buka Alkitab di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11. 2 Samuel 11 ayat pertama. Dua Samuel 11 ayat pertama. Saudara, ayat ini panjang sekali ya, dan saya rindu kita membacakan ini semuanya, nggak ada sepotong-sepotong lagi ya. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kalau sudah dapat kita akan baca berbalas-balasan. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai dengan 27. Dalam nama Yesus, Daud dan Berseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sosok istana. Tampak kepadanya dari atas sosok itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang mengutus dia dan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas
makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab menuju kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang beritahu kepada Daud dalam pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, Dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekati kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah kota tersebut? siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sampainya dia diberitahukan kepada Yoab segalanya diberitahukan Yoab. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak pada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hamba Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka meratakan dia karena kematian suaminya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah, ya. Tema khotbah saya pada sore hari ini yaitu akibat dosa yang tersembunyi. Amin. Sekali lagi saudara, tema khotbah akibat dosa yang tersembunyi. Haleluya. Saudara, Daud ini adalah seorang raja yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan dia adalah raja yang suka sekali memuji-muji Tuhan. Ya. Saudara, satu ketika bangsa Israel mau berperang, waktu itu Daud sebagai seorang raja. Terus Daud katakan begini kepada para prajuritnya, para prajurit, kalian aja yang pergi berperang, biar saya tetap tinggal di sini. Ya. Saudara bayangkan, ya, seorang raja seharusnya dia itu yang harus memimpin para prajurit untuk memimpin peperangan, saudara, meskipun itu ada prajurit. Tetapi dia katakan, kalian aja yang pergi, aku tetap tinggal di sana. Ya. Saudara, kata Alkitab, ketika para prajuritnya semuanya dia suruh berperang, Daud tetap tinggal di istana, dia tidur, dia santai. Ya. Akhirnya saudara, ketika dia bangun tidur, dia mulai pergi jalan-jalan ke atas soto istana. Ketika dia sampai di atas, dia menengok ke bawah. Wih, ada perempuan telanjang lagi sedang mandi. Itu siapa, Ma? Berseba, istri Uria. Ya. Saudara, ya, ketika saudara Daud di dalam kesantaiannya dia
pengawal. Coba kau kesini. Coba kamu lihat. Siapakah itu? Oh itu Tuhan, itu istri Uria, panglima perang. Oh iya kan? Coba kamu panggil dia ke sini. Saudara, akhirnya pengawal mengikuti apa yang dikatakan oleh Daud. Dipanggillah si Berseba ini, akhirnya Daud tidur dengan Berseba, diperkosalah Berseba. Ya. Saudara, apakah akibat? Ya. Apakah akibat ketika Daud tidur dengan Berseba? Ya. Ketika Daud tidur dengan istri prajuritnya sendiri, saudara, apakah tindakan Tuhan terhadap dia? Saudara, coba baca dulu ayatnya. Firman Tuhan katakan, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Ketika Daud mendengar bahwa Berseba itu sudah mengandung, ya, dan ternyata kandungan itu adalah anaknya sendiri, ya. Apakah tindakan Daud? Pertama-tama dia rasa ketakutan, karena dia sebagai seorang raja takut namanya tercemar. Ya, saudara. Kemudian dia katakan begini kepada Yoab, pemimpin panglima perang, sampaikanlah kepada Yoab, suruh Uria datang ke sini. Ya. Artinya Daud itu berusaha menutupi dosanya, saudara. Ya, dia suruh si Uria datang ke istana. Karena apa? Dia ingin Uria itu tidur dengan istrinya supaya orang tahu bahwa Uria lah yang membuat dia hamil. Haleluya. Saudara, pada waktu si Uria datang, raja katakan begini, salam panglima perangku, mungkin kamu sudah capek. Sekarang pergilah engkau beristirahat dengan istrimu. Saudara, coba buka dulu ayatnya yang ke-11. Ini kata Uria. Saudara lihat ya. 11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu, demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, kira-kira Uria ini prajurit yang luar biasa atau tidak? Luar biasa. Ya. Dia bilang begini, saudara, terakhir, demi hidupmu, demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Masakan Yoab dan semua para prajurit, mereka tinggal di pondok, sedangkan aku enak-enakan engkau suruh tidur dengan istriku. Enggak, demi engkau, demi nyawamu, aku tidak akan lakukan itu. Luar biasa. Saya mau punya pengalaman seperti itu patut diajukan jempol. Iya kan? Saudara, akhirnya Daud melihat si Uria tidak pergi ke rumahnya, dia tidur di depan pintu istana. Wah, mulai dia ketakutan. Aduh, gimana ini? Uria ini kok disuruh pergi tidur, malah dia tidur di situ. Dia suruh lagi ke pengawal. Kenapa? Bawa sini ke Uria. Panggil Uria, dipanggil kan. Uria, kenapa kau tidak tidur dengan istrimu? Tuanku Raja, saya sudah katakan, demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan lakukan hal itu. Akhirnya raja bikin dia mabuk. Coba, kasih tunggu dulu ayatnya. Ayatnya yang ke-13. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ya. Daud bikin dia mabuk, supaya kan kalau dia mabuk, Daud suruh pengawal-pengawal bawa dia ke rumahnya supaya dia tidur. Bukannya dia pergi tidur walaupun dia dalam keadaan mabuk, tetap dia tidak mau dia tidur dengan hamba-hamba yang lain. Ya. Daud berusaha menyembunyikan dosanya, saudara. Berbagai cara dia lakukan supaya dosanya itu tertutupi. Tetapi Tuhan punya cara mengeraskan hati Uria. Bukankah Tuhan yang buat hatinya keras? Haleluya.
Saudara, Tuhan itu kalau membuka aib dosa, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita telah melakukan dosa di hadapan Allah, lebih baik kita akui aja. Ya, semakin kita tutupi, setan akan berusaha membawa kita kepada dosa yang lebih besar lagi. Betul nggak? Aduh, daripada dia nggak tidur dengan istrinya, lebih baik bunuh aja si Uria. Satu-satunya pembunuhan. Iya kan? No, berbagai macam cara dia lakukan. Pergi ke istrimu, dikasih mabuk, tetap lagi dia tidak mau. Tuhan yang buat dia seperti ini. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, akhirnya apa yang terjadi? Daud katakan begini, panggil Yoab kemari. Datanglah si Yoab. Yoab itu panglima perang ya. Yoab, saya mau katakan kepada kamu, sekarang bawa Uria, tempatkanlah dia di barisan yang paling depan. Ya, kalau kalian sementara berperang, maju, kasih dia di barisan yang paling depan. Kalau musuh sudah datang, kalian mundur, biar Uria berperang sendiri. Akhirnya lakukanlah si Yoab. Akhirnya Uria mati di medan perang. Haleluya. Saudara, singkat cerita, saya nggak usah panjang-panjang. Coba baca dulu pasalnya yang ke-12. Baca dulu pasal 12. Pasal 12 dulu. 2 Samuel 12. Ayat pertama. Saudara lihat ya, Tuhan mengutus Nathan. Nathan itu adalah seorang hamba Tuhan. Saudara lihat ya, kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ini perumpamaan ya. Dia bilang begini, Daud, pada waktu Daud melihat Nathan, senang karena ada nabi datang. Ya, pasti akan membawa berita yang luar biasa. Tiba-tiba saudara, Nathan katakan begini, Daud, saya ada sesuatu yang saya akan sampaikan kepada kamu. Iya, ada apa? Ada apa? Nabi ya. Ada 2 orang, yang satu kaya, satu miskin. Si kaya ini dia punya banyak sekali binatang. Sedangkan si miskin dia cuma punya 1 binatang. Ketika si kaya ini punya tamu datang dari jauh, dia itu menyayangkan binatang-binatangnya, gak mau dia potong, tapi dia potong yang si miskin punya, yang cuma satu-satunya binatang yang dia punya. Kira-kira Raja Daud, apakah tindakanmu terhadap masalah ini? Ya, saudara, apakah kata Daud? Dia bilang begini, bawa si kaya itu kemari dan bunuh dia. Coba, ada ayatnya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa saya mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu terus. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Terus Daud bilang begini, siapakah gerangan orang itu? Terus apa kata Nathan? Kamulah orangnya. Kaget dia. Ya, Nathan bilang, bayangkan, ya, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja. Ya, ketika Saul, ya, sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan, kemudian Tuhan mengurapi, melantik engkau. Tuhan telah memberikan engkau ada banyak istri. Sekarang Uria cuma punya satu istri, tetapi engkau juga mengambilnya. Ya. Apa yang engkau tabur, engkau pasti akan tuai. Saudara, saya mau kasih tahu, setiap dosa itu pasti ada hukuman. Ya, yang pasti apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ya. Setiap kali kita melakukan dosa, saudara, sejijik, seburuk apapun, akui saja di hadapan Allah. Ya, saudara, Daud berusaha menyembunyikan dosanya kepada bangsa Israel, tetapi kata Alkitab, Tuhan membukakannya di depan mata orang Israel. Istilahnya Tuhan buka di mata umum. Amin. Coba saudara lihat apakah hukumannya terhadap Daud.
Coba buka ayatnya yang ke-11. 12 ayat yang ke-11. Coba. Ini hukuman terhadap Daud ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya. Engkau telah meniduri istri Uria dengan sembunyi-sembunyi, tetapi apa yang kau tabur, aku akan buat. Semua istrimu akan ditiduri oleh orang lain di depan matamu sendiri. Haleluya. Itu hukuman buat dia. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita tidak bisa menghakimi orang, tapi Tuhanlah yang akan menjadi hakim atas hidup kita. Amin. Haleluya. Akhirnya saudara, singkat cerita, akhir daripada keluarga Daud, anaknya memperkosa adiknya sendiri. Ya. Kemudian anaknya yang satu membunuh kakaknya. Ya, membunuh adiknya juga, membunuh kakaknya sendiri. Ya. Jadi mereka keluarga yang kacau. Ya. Apa yang terjadi ya? Dari orang tua turun ke anak. Yang pasti apa yang kita tabur. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Kita menabur kejahatan, kita pasti akan tuai kejahatan. Untuk itu saudara, kita berkaca di Alkitab. Ya, jangan pernah kita menjauh dari hadirat Allah. Ketika kita menjauh dari hadirat Allah, waktu kita berperang, datang ke gereja, kita berperang melawan kuasa setan, saudara. Kita mengisi peluru di dalam hati, itulah firman Allah. Tetapi kita hidup santai di luar sana, maka disitulah kesempatan setan menancapkan pikiran-pikiran jorok di otak kita. Ya, istri orang pun kita rebut, suami orang pun kita rebut, karena hati ini tidak pernah diisi dengan firman Allah. Seperti Daud, akhirnya apa yang terjadi? Hidup dan keluarganya hancur-hancuran. Yang pasti saudara, yang akibat dosa yang tersembunyi, dosa yang lebih besar akan datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengakuinya di hadapan Allah, maka Allah yang setia, Dia yang akan memberikan pengampunan bagi kita. Dan saudara, ayat terakhir, coba Yakobus. Ini ayat terakhir ya. Buka dulu Yakobus pasalnya yang ke yang dosa itu datang dari keinginan. Yakobus pasalnya yang ke ya. Empat kayaknya. Ya. Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat yang kedua. Ini datangnya dosa ya, coba. Gak bisa. Coba Ibu Angel bacakan. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang Yakobus pasal 3. Tunggu. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 2. Coba. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terus. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Terus. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 20 aja. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20 coba. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan mengikuti dengan Itu ayatnya. Atau sampai yang sudah dapat, saya tulis begini. Dosa itu datang dari keinginan.
Ada keinginan yang mendatangkan maut, ada keinginan yang tidak mendatangkan maut. Siapa yang sudah dapat bisa bacakan. Saudara, yang pasti ayat itu berkata seperti ini ya. Dosa itu datang dari keinginan, ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu masih dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi ketika keinginan itu kita buahi, itulah yang mendatangkan maut bagi kita. Kita ingin tapi kita tidak sempat ambil, ya. Tapi kalau kita ingin, kita ambil, itulah yang mendatangkan maut bagi kita. Makanya kita harus menguasai hati kita, karena keinginan itu berasal dari dalam hati kita. Amin. Yang pasti saudara, firman Tuhan berkata, Yakobus 4 ayatnya yang ke-7, dia bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Amin. Artinya kita harus mendekat kepada Tuhan supaya setan lari daripada kita. Itu aja kuncinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari saudara kita naikkan pujian seperti wanita. Haleluya. Amin. Glory bagi nama Yesus. Kami bersyukur pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai detik ini kasih karunia Tuhan masih menyertai kami. Anugerah Tuhan yang besar melimpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus Engkau baik bagiku. Oh, sampai akhir, sampai akhir ku beruntung ada. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.